Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang Allah tak pernah bosan untuk memberikan kebaikannya kepada para hamba. Bahkan tatkala para hamba berbuat durhaka kepadanya, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk melanjutkan bahkan menambahkan rizki-rizki kepada mereka. Allah yang maha baik, yang menginginkan kebaikan kepada para hamba, hanya menuntut dari kita yaitu bersyukur kepadanya sebagai bentuk realisasi dari ibadah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kebaikannya itu akan berpulang kepada para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian benar-benar beribadah menghambakan diri kepadanya. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yaqtarif minha nazid lahu fiha husna wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa saja yang melakukan kebaikan sebagai bentuk pemenuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan tambahkan untuknya kebaikan yang lain pada kebaikan yang ada. Dan Allah janjikan tambahan dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh bila kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pilihan kita kalau begitu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan tambahkan untuk kita. Selawat dan salam juga tak bosan kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tak pernah bosan pula untuk menginginkan kebaikan bagi umatnya, mendoakan kebaikan untuk mereka, mengajak mereka kepada kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masuki pembahasan baru, adab terhadap anak.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim, seorang mukmin meyakini anak adalah titipan bagi orang tua. Seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwa anak itu memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Orang tua wajib memiliki adab yang baik kepada anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita para orang tua untuk bisa beradab dan berakhlak mulia kepada anak-anak kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus saya sendiri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah adab dan akhlak mulia kepadaku agar aku bisa memenuhi hak-hak anakku. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah tentunya seorang muslim, seorang mukmin wajib beradab kepada anak-anaknya. Di antara caranya adalah seorang laki-laki muslim dan laki-laki mukmin ia memilih dengan pilihan yang terbaik, yang terlebih dahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan terbaik untuknya di dalam memilih pasangan hidup ibu bagi anak-anaknya. Memilih yang bukan hanya sekedar kecantikan belaka, tapi seorang wanita yang kelak akan menjadi ibu-ibu bagi anaknya, yang memiliki akhlak mulia, yang memiliki kesabaran yang luar biasa, yang tidak hanya mudah untuk mengeluh, dengan kerepotan yang dihadapinya. Demikian pula di antara bentuk adab kepada anak, selain memilih pasangan hidup yang soleh atau solehah yang kelak akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya, adab berikutnya adalah memilihkan nama yang terbaik yang mengandung doa kebaikan untuk anak tersebut. Ini juga termasuk adab yang baik, adab yang mulia terhadap anak tersebut. Demikian pula ketika anak itu lahir, maka diberlakukan beberapa adab-adab syar'i seperti mengakikahi anak tersebut di hari yang ketujuhnya, mengkhitankan anak tersebut, berlaku kasih sayang dan lembut kepada anak, memberikan nafkah kepadanya, berinteraksi yang baik terhadapnya, memberikan perhatian dan pengajaran kepadanya. Setidaknya bila ia tak mampu untuk langsung memberikan pengajaran kepadanya, maka dia bisa delegasikan pengajaran itu kepada seseorang yang akan mengajarkannya, tentunya dengan membiayainya, memberikan biaya kepadanya, baik itu kepada seseorang ataupun kepada satu lembaga, satu pihak. Memberikan pendidikan agama, memberikan latihan-latihan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, demikian pula hal-hal yang disunnahkan, serta adab-adab Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Di antara adab terhadap anak, tatkala ia baligh, maka anak tersebut dihantarkan sampai ke jenjang pernikahan, mencarikan pasangannya yang soleh bagi dia anak perempuan bila dia anak perempuan, atau yang salihah bila dia anak laki-laki. Demikian. Kemudian memberikan pilihan kepadanya, apakah dia hendak tetap berada di dalam rumah tangganya, rumah tangga orang tuanya, atau dia ingin mandiri bersama dengan pasangannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya pula membantu anak tersebut, ya, membantu anak tersebut agar dia bisa berusaha, ya. Yang jelas memberikan pelajaran kemandirian dan kedewasaan bagi anak ini termasuk adab yang mulia bagi anak-anak, terhadap anak-anak, agar kelak mereka tidak menjadi generasi yang manja, agar mereka tatkala ketiadaan orang tua, baik itu ketiadaan fisiknya maupun ketiadaan kemampuan untuk terus bersamanya, maka sang anak tersebut telah siap untuk hidup mandiri di dunia yang fana ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini diantara dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hak anak yang wajib bagi orang tua untuk memenuhinya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah berfirman yang artinya, dan para ibu mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susuan itu. Dan atas ayah yang dilahirkan anak itu untuknya berkewajiban untuk memberikan nafkah mereka, pakaian mereka dengan cara yang baik. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hak anak yang ada di pundak ayah dan ibu mereka. Sang ibu berkewajiban untuk menyusui anak tersebut. Allah mengingatkan para ibu untuk menyusui anak tersebut 2 tahun penuh, tentunya bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Sebagian ulama mereka berbeda pendapat, apakah wajib untuk menyusui anak 2 tahun penuh ataukah tidak. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib berdasarkan ayat ini, namun ada yang mengatakan tidak wajib 2 tahun penuh juga berdasarkan ayat ini. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib untuk menyusui 2 tahun penuh. Lebih-lebih apabila ada penghalang seperti kehadiran anak yang berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada pengkait di sini, yaitu ada pengkait, ya. 2 tahun penuh dalam menyusui ini ada pengkaitnya dengan ungkapan liman arada ayyutimar radha'ah. Liman arada ayyutimar radha'ah, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susuan itu. Kalimat ingin, arada,
Ini wallahu ta'ala alam menunjukkan pilihan. Artinya boleh untuk diambil pilihan tersebut ataukah tidak. Hanya saja ibu memang wajib ya untuk menyusui. Namun tidak wajib ya untuk menyempurnakan sampai 2 tahun. Demikian ya. Wajib menyusui sampai waktu di mana anak tersebut ya mampu untuk bisa mendapatkan makanan-makanan pendamping. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sama masih juga mengingatkan kewajiban atas orang tua yang lainnya, yaitu ayah. Itu berkewajiban untuk memberikan nafkah mereka dan pakaian mereka. Nafkah makanan, ya, begitu juga tentunya tempat tinggal, ya. Dan seterusnya termasuk adalah pakaian dengan cara yang ma'ruf, yang baik, demikian. Yang sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang beriman. Allah seru orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang beriman. Kita orang tua, para orang tua mengaku beriman, maka berikut ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada kita. Allah katakan, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian. Nara, dari api neraka. Jagalah, jauhkanlah keluarga kalian, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Na'udzubillah min dzalik. Allah ingatkan ini agar kita jangan menjadi bahan bakar bagi neraka. Jangan sampai orang-orang beriman yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi bahan bakar dari api neraka bersama dengan bebatuan. Dengan cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka tersebut. Bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Adalah dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya dengan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan tidak akan terjadi pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan penjauhan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara mereka terlebih dahulu mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan itu diperintahkan perintah Allah, lalu dilarang larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, proses ini disebut dengan proses belajar, proses pengajaran. Demikian. Proses penyampaian. Nah, tentunya orang tua harus terlebih dahulu mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan terlebih dahulu ia mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
lalu dia meninggalkannya. Nah, setelah itu dengan cara dia melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah yang sebelumnya dia mengetahui, mempelajari apa itu yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya dia pun menghindarkan keluarganya dari hal tersebut, dari neraka, dengan cara mengajak mereka, memberitahu mereka, mengajarkan kepada mereka apa saja yang diperintahkan oleh Allah, lalu diperintahkan pula untuk dikerjakan, dan memberitahukan tentang larangan-larangan Allah, lalu melarang mereka darinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, demikian. Nah, ini menunjukkan ya, orang tua harus terlebih dahulu belajar, kemudian mereka pun mengajarkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala lalu menyebutkan situasi neraka itu. Alaiha malaikatun. Pada neraka itu ada malaikat-malaikat ghiladun shidadun, yang keras, lagi tegas. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka melakukan apa saja yang mereka diperintahkan oleh Allah dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Malaikat yang besar-besar, yang keras, tegas, bisa kita katakan bengis, yang tidak punya rasa belas kasih, ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa, maka Allah ketika perintahkan kepada mereka untuk menyiksa, maka mereka akan menyiksa tanpa ada belas kasih, karena mereka diperintahkan demikian. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah untuk kita dan keluarga kita seluruhnya, anak-anak kita, pasangan hidup kita, orang-orang tua kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita semuanya dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah terdapat perintah untuk melindungi keluarga dari api neraka. Dan itu adalah tentunya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan cara mengetahui perintah dan larangan tersebut. Dipelajari, dikenali, diketahui perintah dan larangan tersebut. Perintah diketahui untuk dikerjakan, larangan dikenali untuk ditinggalkan. Demikian. Nah, oleh karenanya hal ini tak akan bisa didapatkan, dihasilkan kecuali dengan belajar, dan itu adalah juga dengan mengajar berikutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Anak merupakan salah satu dari keluarga. Yang juga wajib untuk dijaga dari api neraka. Nah, inilah dalil yang menunjukkan wajibnya memberikan pengajaran kepada anak, pendidikan kepada anak, yang bila tak mampu dengan diri sendiri untuk melakukannya, maka dia harus mendelegasikan hal itu kepada pihak lain, baik itu pribadi maupun lembaga.
agar bisa memberikan pendidikan kepada anak tersebut, dan tentunya adalah dengan berbiaya, ya, memberikan pengajaran, bimbingan, arahan, memberikan motivasi kepada kebaikan, memberikan dorongan untuk melakukan ketaatan. Yang ketahui, ya, dan disampaikan kepada anak-anak bahwasanya ketaatan itulah dia sebagai syarat untuk bisa masuk surga. Orang tua kita, seluruhnya kita harus mengenalkan kepada anak-anak tentang surga. Begitu indahnya surga. Yang surga itu merupakan tempat orang-orang yang bahagia, tempat bahagia untuk orang-orang bahagia, yang semua di sana adalah keindahan saja, tidak ada yang lainnya. Keindahan, kebahagiaan, kesenangan. Apa saja keinginan yang diminta maka akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak permintaan hamba di surga. Surga yang keindahannya, kesenangannya, kebahagiaannya tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam dada manusia. Dan surga itu diraih dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Perintah-perintah Allah ada yang wajib, ada yang sunnat. Larangan-larangan Allah ada yang berupa kekufuran, kesyirikan, maupun kemaksiatan, kerusakan. Yang ini semuanya bila dilakukan, yaitu keburukan-keburukan ini akan menghantarkan kepada azab neraka. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam ayat yang sudah kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 tadi, bahwa seorang ibu juga punya kewajiban, ya, untuk memberikan nafkah berupa air ASI. Dan itu adalah kewajiban bagi ayah bila tidak mendapati seseorang yang bisa memberikan ASI kepada anaknya. Bisa jadi dikarenakan mungkin sang ibu telah tiada ketika melahirkannya, atau sang ibu tersebut, na'udzubillah min dzalik, telah bercerai dengannya. Maka dia harus mengeluarkan biaya agar sang anak tersebut mendapatkan haknya, yaitu nafkah berupa asupan gizi dan makanan. Demikian. Itu kewajiban bagi sang ayah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang kita membunuh anak-anak kita. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Takut miskin. Jangan sampai mengurangi hak mereka, sehingga dengan hal itu jatah makan mereka berkurang, lalu mereka mendapatkan penyakit disebabkan kekurangan gizi tersebut, sehingga mereka pun meninggal dunia. Jangan sampai membunuh anak-anak karena takut miskin. Perlahan tapi pasti, tapi dikurangi dengan cara dikurangi gizinya. Demikian, seperti ini. Ketahuilah baik wahai para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah dosa tatkala kita menyia-nyiakan orang yang wajib
kita tanggung nafkahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan siapa saja yang menjadi tanggungannya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yaitu tanggungan di dalam memberikan nafkah. Sebagai motivasi bagi kita, Pak, wahai para hamba Allah rahimani rahimakumullah, itu seorang ayah yang wajib untuk menafkahi keluarga. Ketahuilah bahwasanya keluarnya kita mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan bagi kita, maka itu terhitung fi sabilillah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Apabila seseorang itu keluar dari rumahnya berusaha mencari rizki untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Fi sabilillah, Masya Allah. Begitu juga kalau seandainya di antara kita ada orang tua yang kita tanggung di sisi kita, Masya Allah, ini juga amal yang luar biasa. In kana kharaja yas'a ala waladaini syaikhaini kabiraini fi sabilillah fahuwa fi sabilillah. Apabila ia keluar dari rumahnya berusaha untuk menafkahi kedua orang tua yang sudah tua renta, maka dia fi sabilillah. Begitu juga apabila dirinya dinafkahi olehnya, dia bekerja mencari nafkah agar dia tidak meminta-minta dan bertumpu kepada sesama, maka ini juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha fahuwa fi sabilillah. Dan apabila ia keluar dari rumahnya untuk berusaha menafkahi dirinya sendiri, yang menjaga, dengan itu dia menjaga kehormatannya, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja riya'an wa yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun apabila dia keluar berusaha untuk hanya sebagai riya saja, yaitu pamer dan bangga-bangga, maka dia di jalan syaitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagai juga motivasi bagi kita, sebagai motivasi juga bagi kita para ayah yang senantiasa keluar dari rumah mencari nafkah, selain itu terhitung sebagai fisabilillah. Ketahuilah bahwasanya apapun yang kita dengannya memberikan nafkah kepada mereka, itu terhitung sedekah bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah." Apa saja yang engkau beri makan dirimu dengannya, maka itu terhitung sedekah bagimu. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa saja yang engkau beri makan anakmu dengannya, maka itu menjadi sedekah bagimu. Wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah. Dan apa saja yang engkau beri makan istrimu dengannya, maka itu menjadi sedekah bagimu. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa saja yang dengannya engkau memberi makan pembantumu, maka itu termasuk sedekah bagimu. Masya Allah, sedekah.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk memenuhi hak-hak anak-anak kita. Di antaranya adalah memberikan nafkah kepada mereka. Demikian. Nah, tentunya pahala wajib ini sangat besar. Karena bila tidak dipenuhi maka berdosa. Maka tentunya ini akan menjadi besar pahalanya. Seiring dengan adanya kebalikannya, yaitu ancaman dosa ketika tidak memenuhinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Di waktu yang tersisa ini kita buka sesi soal jawab. Silakan ajukan pertanyaan di nomor layanan kami 08 2288886630 atau di nomor yang lainnya 085261904177. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Ustadz izin bertanya, apakah ada amalan agar rumah kita terhindar dari pencuri dan orang iseng, Ustadz? Bismillah. Amalannya yang pertama adalah rumah dikunci ketika ditinggalkan. Jangan dibiarkan terbuka. Ya tentu akan membuka peluang bagi orang yang iseng dan punya niat buruk, bahkan orang yang tadinya tak punya niat, akhirnya dia punya niat untuk melakukan keburukan, mengambil harta dari rumah yang terbuka, tak terkunci. Ya. Dan ingat, ini merupakan termasuk amalan, karena usaha. Itu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan rumah terbuka dalam kondisi kita itu lalai. Baik itu lalai karena dalam rumah, ya, di kondisi tidur, ya, istirahat, atau lalai dalam kondisi kita keluar rumah sehingga kita tidak mengawasinya. Ya, demikian. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya ya setiap menutup pintu atau jendela atau ketika masuk rumah maka membaca bismillah. Ya, membaca bismillah dengan nama Allah, seperti itu. Ketahui bahwasanya apabila diiringi nama Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakai, memudarati, baik itu di dunia baik itu di bumi maupun di langit. Dalam sebuah redaksi zikir, Rasulullah mengatakan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah, zat yang bersama dengan namanya tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang bisa memudarati, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah. Jadi ketika masuk rumah, menutup pintu, jendela, maka baca bismillah. Ya. Ini agar syaitan itu tidak masuk. Dan perlu diketahui bahwasanya manusia juga bisa menjadi syaitan tatkala dia menginginkan keburukan. Ya, seperti itu, ya. Berikutnya adalah yang bisa dilakukan berdoa, ya, berdoa kepada Allah, ya. Kalau tadi zikir yang ada sesungguhnya permohonan doa, tapi tidak tertentu.
hanya dalam hati, tidak disebutkan maksudnya, ya. Adapun berdoa secara khusus maka bisa dilakukan, ya. Berdoa, ya, kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku penuhi doa orang yang berdoa tatkala dia berdoa. Baik, ya. Maka berdoa kepada Allah dengan doa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, ya. Dengan doa kita kepada Allah. Terjaganya rumah dari orang yang iseng dan orang yang zalim, ya, atau dari pencuri, maka silakan disebutkan, ya Allah, jagalah rumahku selama kepergianku. Contohnya seperti itu. Ya Allah, jagalah rumahku di kala malamku. Nah, seperti itu. Ya Allah, jagalah rumahku dari keburukan orang-orang yang menginginkan keburukan. Seperti itu. Ya. Minta kepada Allah dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tentunya dengan adab, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Pertama, nafkah suami kepada istri apakah kebutuhan pokok saja atau di luar kebutuhan pokok saja? Bila gaji suami 10 juta, kebutuhan pokoknya 3 juta, berapa nafkah untuk istri Ustaz? Karena suami pelit, bolehkah istri diam bersedekah dengan uang sendiri untuk orang tuanya yang kurang mampu, Ustaz? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Ustaz, bagaimana cara menasihati suami yang munafik dan suka bohong atau membumbui cerita sehingga enak didengar sementara suami tersebut tidak suka dinasihati? Baik, ya. Bismillah. Pertanyaan pertama, nafkah suami kepada istri apakah kebutuhan pokok saja atau di luar kebutuhan pokok? Kalau gaji suami 10 juta, kebutuhan pokoknya 3 juta, berapa yang mesti untuk diberikan kepada istri? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, gaji suami milik suami. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Adapun jumlah 3 juta, maka ini bukanlah patokan baku. Karena di setiap wilayah saja ini berbeda-beda sesuai dengan harga pokok, ya, harga bahan makanan pokok, ya, disesuaikan. Tentunya berbeda, ya, kondisi biaya hidup di Jakarta dengan di Jember contohnya, atau di Jogja contohnya. Maka ini tidak bisa disamakan, ya. Bisa jadi, ya, di Jakarta 3 juta ini kurang, tapi di Jember ini mewah. Di Jogja ini barangkali cukup dan berlebih. Nah, seperti itu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya pemberian nafkah kepada keluarga maka itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan dipatokkan dengan satu nilai. Lebih-lebih ketika dalam kondisi lapang. Dalam kondisi lapang,
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'ati min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu illa ma ataha Allah. Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Allah berfirman dalam surah At-Talaq. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, hendaknya orang yang punya kelapangan itu memberikan dari kelapangannya. Lihat, Allah perintahkan bagi orang yang punya kelebihan seperti ini, 10 juta itu punya kelebihan dan kelapangan, maka berikan sesuai dengan kelapangan. Ya. Yang wajib berapa? Yang wajib memang kebutuhan pokok. Tapi ini bisa jadi tidaklah baku. Karena bisa jadi kurang, disesuaikan barangkali dengan ya fluktuatifnya harga bahan makanan pokoknya. Nah, seperti itu. Atau kebutuhan yang sangat mendesak, ya, yang barangkali ya ini masih dibutuhkan, atau barangkali ini dadakan, ya, demikian. Contoh, anak yang sakit butuh biaya. Nah, ini bisa jadi sampai memakan setengah dari ya biaya kebutuhan pokok tersebut. Bisa jadi 1.500.000 ini bisa keluar biayanya. Demikian, seperti itu, ya. Baik, oleh karenanya wallahu taala alam, ya. Bila ada kelapangan maka beri dari kelapangan. Jangan dipatokkan. Seandainya pun 3 juta diberikan, maka ini bukanlah finish, baku, stagnan. Bila butuh untuk ditambah ketika memang kurang, maka berikan tambahan. Jika ada kelebihan, ingat ya para istri, jika ada kelebihan maka sesungguhnya kelebihan itu milik suami. Jadi apa yang diberikan oleh sang suami kepada istri itu sebagai nafkah. Bila dikelola oleh istri ternyata cukup dan ada kelebihan, ketahuilah kelebihan itu milik suami. Asalnya demikian. Nah, apabila kurang, maka menjadi tanggung jawab suami. Begitu. Ya. Demikian, ya. Dan siapa saja, kata Allah, kita lanjutkan surah At-Talaq tadi, dan siapa saja yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa saja yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Tidaklah Allah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan setelah kesulitan, demikian, ya. Seperti itu. Jadi ya kita katakan jangan terlalu kaku, ya, stagnan, jangan begitu, ya. Maka suami ya dengan istri ya ini berbicara baik-baik. Ya mungkin jumlah 3 juta dari 10 juta ini ya ini hanyalah pegangan awal bagi sang istri untuk dia kelola, untuk dikelola oleh sang istri. Nanti sang istri berikutnya ya mengeluarkan atau mendistribusikan di pos-posnya, ya, membeli contohnya ya beras, ya, kemudian begitu juga belanja bahan makanan pokok selain beras, pembayaran mungkin listrik, biaya listrik, mungkin biaya air juga, demikian. Nah seterusnya. Nah bila ternyata kurang maka lapor kepada suami. Ya, kalau suami mengatakan, loh kok kurang ini, sayang kok kurang, maka sampaikan, bang, ya, atau sayang, sampaikan uang yang 3 juta untuk ini. Disebutkan, kalau bisa dituliskan rinciannya ini untuk ini. Ya walaupun kita katakan tidaklah harus dengan tulisan karena ini memperberat, ya, memberatkan tentunya, ya. Tapi mungkin suami ingin bukti, ya, kenapa kok kurang? Yang barangkali menurutnya itu berlebih bahkan,
ya tentunya kan suami tidak mengetahui ya detail dari kebutuhan yang pernak-pernik di rumah tangga, yang hanya istri yang pusing mikirkannya, kan begitu, yang mengadakannya. Mungkin butuh untuk dijelaskan dan dituliskan. Ini loh bang, untuk beli ini, untuk pemenuhan pembayaran biaya ini, begitu. Di total jumlahnya sekian bang, loh kurang, kan begitu. Oh ya, yakin percaya seperti itu, ya, insya Allah demikian. Nah disinilah harus suami istri ini, ya mereka, ya, ini saling pengertian dan saling, ya, percaya, jangan saling curiga, demikian. Nah seperti itu. Baik ya. Dan 3 juta atau satu nominal ya uang yang telah diberikan, nilai uang yang diberikan, maka itu bukan baku, karena bisa jadi itu berlebih, bisa jadi juga itu kurang. Karena kebutuhan bisa jadi itu fluktuatif, ya. Walaupun ada yang sama, tapi ada juga yang tiba-tiba, ya. Bisa juga karena mungkin, ya, biaya naik. Nah seperti itu. Ingat, bila berlebih itu milik suami, bila kurang maka tanggung jawab suami. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan kedua, suami pelit, bolehkah istri diam-diam bersedekah dengan uangnya sendiri untuk orang tua yang kurang mampu? Bismillah. Ketahui bahwasanya uang suami adalah uang suami, uang istri adalah uang istri. Hanya saja untuk istri, walaupun itu uangnya pribadi, katakan lebih-lebih uang suami, maka tetap saja adabnya adalah sang istri meminta izin kepada suami untuk membelanjakan uangnya sendiri sebagai adab kepada suaminya. Walaupun yang dibelanjakan, yang dikeluarkan, yang disedekahkan, yang diinfakkan adalah uang pribadi sang istri, maka tetap saja, ya, disyariatkan untuk, ya, meminta izin kepada suami, atau pada setidaknya memberitahu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, laisa lil mar'ati an tantahika malaha illa bi idzni zaujiha. Tidak boleh, tidak selayaknya bagi seorang wanita membelanjakan hartanya sendiri, lihat, hartanya sendiri, malah hartanya sendiri, ya, kecuali dengan izin suaminya. Demikian. Mengapa? Ini adab yang Allah berlakukan. Alasan yang lain, bisa jadi suami itu butuh, bisa jadi, atau setidaknya bisa diarahkan kepada yang lebih baik. Nah seperti itu. Nah, dituntut juga dari sang suami apabila ternyata sang istri meminta izin dari suami untuk membelanjakan hartanya sendiri, dari harta sendiri, harta sang istri itu, menginfakkan seperti berinfak, bersedekah, bahkan kepada keluarga, membantu keluarganya sendiri, maka tidak selayaknya pula bagi seorang suami mencegahnya, karena yang dilakukan istri adalah kebaikan. Sebaiknya menghargai tindakan istri yang dia minta izin dari suami untuk mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, di dalam jalan-jalan kebaikan, maka hargai itu. Oleh karenanya sang suami harus memberikan penghargaan dengan memberikan pujian kepadanya, dukungan, ya, motivasi kepadanya, ya, bahkan mendoakan kebaikan untuknya.
Dan ingat, wahai para suami, itu merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan seorang istri ya kepada suami ketika minta izin darinya. Dan itu adab ya yang Allah berlakukan bagi seorang istri ketika ingin membelanjakan hartanya pribadi ya untuk kebutuhan yang lainnya. Demikian ya, minta izin kepada sang suami seperti itu. Ini adab. Demikian ya. Maka tidak layak bagi sang suami untuk mencegahnya, melarangnya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara menasihati suami yang munafik dan suka bohong atau membumbui cerita sehingga enak didengar, sementara suami itu tidak suka dinasihati? Bismillah. Di antara cara yang bisa dilakukan untuk menasihati suami yang suka berbuat perbuatan-perbuatan orang munafik, yang kata Nabi SAW, ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji maka dia ingkari. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau suami melakukan hal ini, maka cara yang bisa dilakukan pertama adalah melibatkan pihak lain yang disegani dan dihormati oleh suami untuk memberikan nasihat kepadanya. Ya. Memberikan nasihat kepadanya, yaitu melibatkan pihak yang lain yang disegani dan dihormati suami. Namun bila ini juga sulit, karena bisa jadi dia akan marah, ya, dia akan marah, maka bisa juga dilakukan, yaitu dengan meng-share, seperti contohnya adalah ceramah-ceramah, video ceramah, atau tulisan terkait dengan sesuatu yang dilanggarnya, ya, tindakan dustanya, ya, melanggar amanah, ya, melanggar janji, demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa di-share. Seperti hadis yang kita bacakan tadi, itu bisa disampaikan kepadanya lewat tulisan, ya, tanpa ditambah-tambahi. Seperti contohnya ada tulisan seorang ustadz, ya, terkait dengan tanda-tanda orang-orang munafik. Maka itu disalin, kemudian dikopi disalin, kemudian di-share agar dibaca. Nah, seperti itu. Begitu juga video-video ceramah, nasihat tentang hal yang dilanggarnya, maka itu yang di-share kepada suami. Demikian, seperti itu. Ini bisa dilakukan. Ya. Tapi perlu juga diketahui bahwasanya kalaulah seandainya sang suami itu berdusta di hadapan istri dalam rangka untuk menyenangkan istri, walaupun istri tahu itu merupakan satu hal yang dusta, maka itu dibolehkan. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, tidak boleh dusta kecuali pada 3 hal. Disebutkan diantaranya adalah, ya, dustanya seorang suami pada istrinya, ya, dalam hubungan rumah tangga, ya, yang tentunya fungsinya adalah untuk, ya, melanggengkan rumah tangga, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya,
Bolehkah seseorang menggunakan nama lebih dari satu? Contoh Angga Widodo, apakah termasuk menisbatkan nama anak kepada nama selain ayahnya? Dan tolong jelaskan apa maksud dari menisbatkan anak kepada nama selain nama ayah. Bismillah. Bila sebuah nama terdiri dari beberapa suku kata, seperti contohnya disebutkan dalam contoh Angga Widodo, maka ini bukanlah termasuk menisbatkan nama anak kepada nama selain orang tuanya. Ya, bukan maksudnya ketika seseorang memiliki nama dua suku kata atau lebih, suku kata yang kedua itu adalah nama orang tuanya. Bukan begitu, ya. Tidak bisa dipahami demikian. Walaupun ada sebahagian orang yang menjadikan suku kata kedua dari nama anaknya adalah nama orang tuanya, tapi itu bukan sebuah kemestian, karena bukanlah merupakan uruf, kebiasaan secara umum yang demikian, ya. Ini hanya kebiasaan yang berlaku bagi sebagian orang saja. Namun aslinya tidaklah demikian. Ya. Jadi Angga Widodo, contoh, bukanlah maksudnya Angga anak dari Widodo, bukan. Bukan itu maksudnya. Hanya ingin menyebutkan ya nama anak itu lebih dari satu suku kata, yang tentunya maksud dari orang tua ya itu menginginkan dengan nama itu, pertama keindahan nama itu sendiri, yang kedua adalah kandungan yang baik yang dikandung oleh nama itu. Nah seperti itu ya. Jadi tidak mesti suku kata yang kedua dari nama seseorang itu adalah suku kata yang kedua itu merupakan nama orang tuanya. Demikian ya. Demikian ya. Yang dimaksudkan menisbatkan nama anak kepada orang tuanya adalah dengan jelas ya. Contoh namanya Angga bin Widodo. Yang Widodo ini bukanlah orang tuanya. Atau contohnya Aisyah bin Muhammad, binti Muhammad. Padahal Muhammad itu bukanlah ayahnya. Demikian. Nah, ini yang dimaksudkan menisbatkan nama, menisbatkan anak kepada selain ayahnya. Demikian ya. Ya, menggunakan bin atau binti. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan pada perjumpaan kita kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kesalahan serta kekurangan serta kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. 700 kali lipatnya dengan cara mendonasikan ya harta untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan kirimkan harta Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita masih membutuhkan banyak biaya untuk membebaskan lahan ini, kekurangan sekitar 3,4 sekian miliar rupiah. Maka miliki aset akhirat yang akan menjadi pahala yang terus mengalir, yang disebut dengan sedekah jariah. Infakkan di jalan Allah yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia
di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.